Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Laraiba dari kelas C, Prodi S1 Informatika dengan NIM 097. Perkenalkan, nama saya Laira Sadizana, NIM 108, Prodi S1 Informatika. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahyu Darmawan, NIM 109 dari Prodi S1 Informatika. Perkenalkan, nama saya Sultan Atala, saya bernimkan 115 dari S1 Informatika Unimus. Perkenalkan, nama saya Raga Gsani Hadi Saputra, NIM saya 095, saya dari program studi S1 Informatika Unimus. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu sistem operasi, yaitu Linux. Linux adalah sistem operasi berbasis open source yang sangat populer, terutama di kalangan pengembang, administrator sistem, dan pengguna yang menghargai kebebasan serta fleksibilitas. Sistem operasi ini menyediakan platform bagi komputer untuk menjalankan aplikasi dan berinteraksi dengan perangkat keras. Ada fungsi Linux. Yang pertama ada sistem operasi atau OS. Linux mengatur komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ini berarti bahwa Linux mengelola pengguna sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan agar aplikasi dapat berjalan dengan efisien. Yang kedua ada multi-user dan multitasking. Linux mendukung banyak pengguna yang bisa bekerja secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Selain itu, sistem ini mendukung multitasking, memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan. Yang ketiga ada keamanan dan stabilitas. Linux dikenal dengan keamanan yang tinggi dan stabilitasnya. Sistem ini memiliki manajemen izin yang kuat dan menyediakan perlindungan dari ancaman seperti malware dan virus. Selanjutnya, nomor 4 ada server dan infrastruktur jaringan. Linux sering dikenal sebagai server karena stabilitas dan performanya yang andal. Banyak server di dunia, termasuk web server, menggunakan distribusi Linux seperti Ubuntu Server, CentOS atau Debian. Lalu nomor 5 ada pengembangan perangkat lunak. Linux menyediakan lingkungan yang ideal bagi pengembangan dengan alat-alat yang kuat untuk pemrograman, skrip, dan pengembangan aplikasi. Sistem ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja atau framework. Buatkan bagian untuk menjelaskan cara kerja 1 dan 2. 1. Kernel. Kernel Linux adalah inti dari sistem operasi yang berfungsi sebagai jembatan antar perangkat keras dan perangkat lunak. Kernel mengatur akses aplikasi ke sumber daya komputer seperti memori, CPU, dan perangkat input atau output. Dan yang kedua adalah shell. Shell adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah. Ini bisa berupa command line interface atau bisa disebut CLI, seperti bash yang digunakan untuk menjalankan perintah teks atau antarmuka atau disingkat GUI. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang ketiga ada file system. Linux menggunakan struktur file hierarki yang berawal dari root directory yang berlambangkan garis miring. Semua file dan directory tersusun di bawah root, termasuk perangkat keras yang dikenali oleh sistem atau dalam bentuk file perangkat. Kemudian nomor 4 ada daemon. Daemon adalah proses yang berjalan di latar belakang dan menangani tugas-tugas tertentu tanpa campur tangan langsung dari pengguna. Untuk sebagai contoh, daemon termasuk server web, server bisnis data, dan server email. Kemudian nomor 5 ada package management. Linux menggunakan manajer paket atau package manager seperti apt, yum, atau dnf yang memudahkan instalasi pembaruan dan penghapusan perangkat lunak.
Pengguna dapat menginstal perangkat lunak baru melalui repository yang disediakan oleh komunitas atau pengembang distribusi. Baik, secara keseluruhan Linux menawarkan fleksibilitas, stabilitas, dan keamanan yang kuat serta dukungan komunitas open source yang luas, membuatnya menjadi pilihan ideal untuk berbagai keperluan baik desktop, server, maupun embedded system. Jadi itulah penjelasan dari kami tentang sistem operasi. Terima kasih.